Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munazarati wajhallahi ta'ala annahu qala wadattu annan nasa yantafi'una bihadzal ilmi wa ma nasaba ilayya minhu syai'un. Atau nusiba boleh, wa ma nusiba ilayya minhu syai'un. Wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bihi syaitan fin nasi wa mata'il ghururi. Betul. Kita artinya wa yadullu, dan menunjuki dan menunjukkan, atau bisa juga diartin dan menjadi bukti, ala annahu arada bil fiqhi wal munazarati wajhallahi ta'ala, atas bahwasanya Imam Syafi'i menginginkan dengan fikih dan saling bertukar pikiran kepada orang lain untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, wadattu annan nasa yantafi'una bihadzal ilmi. Aku sangat senang, aku sangat suka bahwasanya masyarakat mengambil manfaat dengan ilmu ini. Wa ma nusiba ilayya minhu syai'un, dan tidak dinisbahkan kepadaku dari ilmu itu sedikit pun. Udah. Aku sangat senang, aku sangat suka kalau masyarakat mengambil manfaat dari ilmu ini dan tidak menisbahkannya kepadaku sedikit pun. Allah, jelas itu. Menyandarkan. Hah? Ya artinya kayak misalnya kita kan sering bilang kata guru saya, kalau kata Kiai A, kalau kata Kiai B, itu kan namanya menisbahkan satu ilmu ke seseorang. Nah, Imam Syafi'i pengennya masyarakat mengambil ilmu dari dirinya tapi tidak menisbahkan itu kepada. Pokoknya udah, kalau ada sebagian ulama yang berkata, enggak disebut namanya, Imam Syafi'i berkata, ada ulama yang berpendapat, ada ulama yang berkata. Imam Syafi'i lebih senang seperti itu. Jadi tidak dinisbahkan ilmu itu kepadanya. Kalau Bang Tori kan lain. Dan pendapatnya juga, kalau kata saya mah begitu. Pakai tambahin lagi, kalau kata pendapat saya yang bodoh mah, pakai ada bodohnya lagi. Bodoh sih kasih pendapat. Imam Syafi'i kebalikannya. Meskipun jelas
dia yang mengajarkan masyarakat, tapi pengennya jangan sampai ilmu itu dinisbahkan kepadanya. Ya, pokoknya bilang aja ada ulama yang berpendapat. Beliau pengennya seperti itu, jadi tidak dinisbahkan kepadanya. Wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bihi syaitan fin nas. Dan ini menjadi bukti bahwasanya beliau tidak ingin dengan ilmunya menjadi terkenal di tengah masyarakat. Syaitan terkenal. Ini menjadi bukti bahwa beliau tidak ingin dengan ilmunya itu menjadi terkenal di masyarakat. Wa mata'il ghururi, dan terkenal di alam dunia ini yang penuh tipu daya. Ya bagusnya mah kita kayak begitu. Jangan pengen terkenal, jangan pengen nyohor. Orang kenal kita boleh, tapi kita jangan pengen terkenal. Jangan apa ntar Oman begitu jadi ustad, Omannya kalau kagak dapat ustad kagak nengok. Gua kan biar jelek-jelek begitu ustad. Malah jelek nggak ustad lagi. Orang kenal kita boleh, tapi kita sendiri jangan pengen terkenal. Dan itu termasuk sifat Imam Syafi'i dan ulama-ulama salaf dulu semuanya seperti itu. Gak ada yang pengen terkenal, gak ada yang pengen masyhur. Tapi justru dengan mereka tidak ingin terkenal, malah semua orang kenal dia. Apa? Malah sebaliknya, kalau kita pengen terkenal, yang ada malah diumpetin oleh orang. Lagian kalau pengen dikenal orang mah gampang. Bukan artinya kita pengen terkenal, bukan. Kalau pengen dikenal orang gampang. Jadikan aja diri kita orang mulia. Pasti nanti Allah perkenalkan diri kita ke orang-orang, ke masyarakat. Kamu tahu? Kalau kata Buya dulu, gak usah pakai manggilin semut, taburin aja gula di latar, ntar kalau semut pada ngumpul. Oh. Gak usah pakai nyari laron, hidupin aja lampu, ntar kayak laron pada ngumpul. Ya, kitanya jangan pakai pengen terkenal. Bikin aja diri kita mulia, terapkan aja hal-hal baik di diri kita, sifat-sifat baik di diri kita. Dan orang-orang yang nilai gitu Bang. Ini bukti bahwa Imam Syafi'i tidak ingin menjadi orang yang terkenal di masyarakat dan di dunia ini yang penuh dengan tipu daya. Wa qala ma nazartu ahadan qad fa ahbabtu an yakhta'a. Atau an yukhti'a. Ma nazartu ahadan qad fa ahbabtu an yukhti'a. Wa ma kallamtu ahadan qad illa ahbabtu an yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Wa yakunu alaihi ri'ayatun minallahi ta'ala wa hifzun. Wa ma kallamtu ahadan qad illa wa ana uridu an yubayyina Allahu ta'ala al-haqqa ala lisanihi
au ala lisani. Wa qala, dan Imam Syafi'i berkata, ma nazartu ahadan qad fa ahbabtu an yukhti'an. Tidak pernah aku bertukar pikiran ya, diskusi, bertukar pikiran, oh enggak apa teman. Bang Tony tukar pikiran sama saya, ada mau saya. Tidak pernah aku diskusi dengan seseorang satu kali pun dan aku ingin bahwa dia salah. Aku tidak pernah diskusi dengan seseorang dan muncul dalam hatiku keinginan agar orang itu salah. Kalau kita malah ditungguin, kapan orang salahnya, kapan dia salahnya. Itu menandakan bersihnya hati beliau, bersihnya hati Imam Syafi'i. Pokoknya pengennya kalau diskusi sama orang lain, pengennya orang lain itu benar terus. Kalau kita biasanya malah ngarepin orang itu melakukan kesalahan biar gampang mukulnya. Diskusi lagi tunggu deh celahnya, kapan salahnya. Ya bahkan kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita cari dari orang lain kesalahan, bukan ngelihat kebaikannya, yang dicari kesalahan. Makanya padahal udah banyak kebaikan yang dia kerjakan, begitu ngerjain satu kesalahan itu yang diungkit-ungkit. Kebaikannya mah kagak inget bisa. Itu kebanyakan kita seperti itu. Kalau ngeliat orang nyari kesalahan, nggak boleh. Itu menandakan hati kita masih kotor. Nah orang yang hatinya bersih kalau bisa mah lawan bicaranya selalu benar. Wa ma kallamtu ahadan qad illa ahbabtu an yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Dan setiap kali aku berbincang dengan seseorang, pasti aku ingin agar dia selalu diberikan taufik oleh Allah dan selalu diluruskan oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah. Wa yakunu alaihi ri'ayatun minallahi ta'ala, dan ada pada dirinya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hifzun, dan penjagaan dan pemeliharaan. Tonton kali. Cukup itu. Ini ngobrol berarti ya? Ngobrol. Ya, ya tadi kan diskusi. Imam Syafi'i mah kan ngobrolnya aja diskusi. Gak kayak kita. Sampai ngajinya. Oh. Hah? Kalau ini argumentasinya mungkin beliau mengeluarkan pendapat, cuma enggak selalu membantah gitu kan. Apanya? Yang dibantah itu kan kalau yang kurang pas, kalau yang masih keliru. Nah kalau benar terus apa yang mau dibantah? Ya benar udah. Ya udah benar, udah gitu udah. Aku pengennya seperti itu udah. Ya udah dia benar. Nah kalau semuanya kan bisa pendapat kadang perbedaan pendapatnya jauh gitu. Jadi makanya kadang suka ada debat. Ya lain kalau ulama dulu mah kan emang alim-alim semua, Mat. Jangan sampai sama sekarang. Jadi kalau zaman sekarang boleh kita tahu. Ya enggak juga sih. Enggak boleh juga. Kan kalau sekarang mah hadza zamanus sukut. Sekarang ini zamannya diem lebih bagus dibanding berbicara. Kalau sekarang, karena biasanya kan sumber penyakit itu cuma dua. Kalau nggak salah makan ya salah ngomong.
Oh. Kalau sekarang mah ya mendingan diem dah, no comment. Kita mau diskusi apaan? Emang ilmu kita segini. Gitu man. Ya, kalau Imam Syafi'i diskusi ya wajar. Beliau ilmunya dalam. Nah, kita diskusi apa yang mau dibahas. Ujung-ujungnya argumen juga bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan nafsu. Makanya mendingan kita diem aja, no komen. Sudah jelas. Kalau tadi sampai ngomong. Nah ini yang kedua. Setiap kali beliau berbicara dengan orang lain, pengen beliau orang itu selalu diberikan taufik oleh Allah. Artinya kan kalau orang itu selalu diberikan taufik oleh Allah, kemungkinan dia untuk salah kecil. Karena selalu dalam bimbingan Allah. Ngomongnya dibimbing oleh Allah. Wa yusaddada dan diluruskan. Wa yu'ana dan ditolong oleh Allah. Jadi dalam berbicara pun kalau kita dijaga oleh Allah, maka ucapan kita akan terus lurus gitu. Nah, pengennya Imam Syafi'i kalau ngobrol sama seseorang seperti itu, agar orang itu selalu dibimbing oleh Allah dalam berbicara, sehingga gak ada omongan yang melenceng, gak ada obrolan yang percuma. Kalau kita kan kebanyakan karena memang pembicaraan kita tidak dibimbing oleh Allah, ujung-ujungnya yang ngalor itu. Dari hal yang kagak ada gunanya sampai ujung-ujungnya yang ngomongin orang. Nah, kalau bisa minta agar selalu diberikan taufik ketika kita berbicara. Dan itu semuanya merupakan perlindungan dari Allah untuk orang itu. Makanya kalau dulu mah bahasanya diskusi, kalau sekarang bahasanya debat. Karena sekarang mah adu argumen ya nyari kesalahan, bukan pengen bahwa lawan bicaranya yang benar. Wa ma kallamtu ahadan qad illa wa ana uridu an yubayyinallahu ta'ala al-haqqa ala lisanihi aw ala lisani. Dan setiap kali aku berbicara dengan orang lain, yang aku inginkan agar Allah menjelaskan kebenaran baik lewat lidahnya atau lewat lidah. Pokoknya selama itu kebenaran, Imam Syafi'i nggak peduli mau itu yang kebenaran itu keluar dari mulut Imam Syafi'i atau dari lawan bicaranya, nggak peduli. Yang penting mana yang benar. Kalau kita kan marah. Kalau rasanya argumen orang lain lebih baik dari kita, itu yang benar menurut ilmunya, kita marah, malah nggak terima. Makanya ujung-ujungnya awalnya debat, ujungnya ngamuk, udah kalah argumen. Wa qala Ahmad bin Hanbal ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatin illa wa ana ad'u lisyafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatin illa wa ana ad'u lisyafi'i. Setiap kali aku sholat sejak 40 tahun ini, selama 40 tahun ini, aku selalu mendoakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal padahal. Selama 40 tahun beliau mengerjakan sholat, nggak pernah lupa doa buat Imam Syafi'i. Kamu boro-boro doain Imam Syafi'i. Awan.
sama guru aja lupa mulu. Makanya setiap kali kita baca tawasul, kita masukin tuh wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadati sufiyatul muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin, dan 4 imam mujtahid, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wal arba'atil a'immatil mujtahidin, 4 imam mujtahid. Nah, dibaca itu tawasul. Kali kalau dirinci atu-atu mah lamaan. Diumumin dah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal aja selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan tuh. Setelah sholat dia mendoakan Imam Syafi'i. Makanya minimal buat kita mah jangan lupa dah Fatihah buat guru setiap habis sholat jangan lupa. Bertambah dah buat orang tua sekalian. Karena kan itu cara kita bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah mengerjakan sholat 5 waktu, dan cara kita berterima kasih kepada orang tua baca Fatihah setelah habis sholat buat orang tua. Termasuk di dalamnya guru. Cara kita berterima kasih sama guru. Kali kalau bawain jeruk mah, bawain anggur mah nggak bisa setiap hari. Apa? Nah, minimal sampai sholat baca Fatihah. Tapi ntar kalau punya duit bawain anggur mah, jangan Fatihah doang, kembung dulu. Siap. Apa tadi? Jangan sampai kalah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saking menghormatinya Imam Syafi'i, beliau nggak pernah lupa Fatihah buat Imam Syafi'i setelah sholat 5 waktu. Ya kan, kita kan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada orang tua kita dan juga guru. Cara terima kasihnya gimana? Ya kali kalau bawain bandeng nggak bisa setiap hari, yang minimal Fatihah setiap sholat. Cara bersyukur kita, cara berterima kasih kita. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sama guru aja kita nggak bisa terima kasih, apalagi sama Allah. Kalau sama orang tua aja kita nggak bisa terima kasih, apalagi sama Allah. Aman. Udah. Wa ammal Imam Malik rahimahullahu ta'ala fa innahu kana mutahalliyan bihadhil khisalil khams. Dan adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala fa innahu kana mutahalliyan bihadhil khisalil khams, maka sesungguhnya beliau pun menghiasi dirinya dengan 5 hal ini: abid, zahid, terus aliman fi ulumil akhirati, aliman fi ulumil fiqhiz zahiri, dan yuriduna bi ilmihim wajhallahi ta'ala. Itu 5 hal yang kemarin ya. Sesungguhnya Imam Malik pun menghiasi dirinya dengan 5 hal ini. Wa yadullu alaihi annahu su'ila ma taqulu ya mal, annahu su'ila ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi faqala hasanun jamilun walakin unzur alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Dan menjadi bukti atasnya bahwasanya Imam Malik pernah ditanya
Ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi? Apa pendapatmu wahai Imam Malik tentang mencari ilmu? Faqala hasanun jamil. Maka Imam Malik menjawab, itu cakep, itu bagus dan cakep. Walakin unzur alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamu. Akan tetapi perhatikanlah apa yang kamu butuhkan dari mulai melek mata sampai merem mata. Falzamu, maka pelajarilah itu. Belajar memang cakep, bagus, tapi perhatikan apa yang kita butuhkan, ilmu apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebaiknya itu yang kita pelajari. Apa Bang? Berarti itu kayak ya, dari hidup sampai mati gitu. Ya, iya. Dari hidup sampai mati. Jangan berhenti ngajinya sampai meninggal dunia. Apa benar? Pokoknya ilmu yang harus kita pelajari menurut Imam Malik adalah ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya sholat kan kita kewajibannya setiap hari. Maka kita wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Bergaul dengan masyarakat setiap hari. Kita harus belajar cara bergaul dengan masyarakat yang baik. Kita ngomong setiap hari. Maka kita harus belajar tentang ilmu cara bicara yang baik. Oh ya, semua yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, sebaiknya ilmu itu yang kita pelajari. Oh, enggak. Walakin unzur alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamu. Perhatikan ilmu apa yang kamu butuhkan dari mulai melek mata sampai nanti kamu merem. Maka itulah yang kamu pelajari. Betul kan? Apa? Apa? Sudah jelas. Selain itu memang Imam Malik juga tergolong orang yang mengagungkan ilmu. Dulu dia pernah bilang tuh, kalau kita pengen dianugerahkan ilmu oleh Allah, yang paling pertama kita harus bisa memuliakan ilmu itu. Oh. Apa? Caranya dinamakan memuliakan ilmu itu bagaimana? Ya sama kayak kita punya hafalan Al-Quran. Misalkan kita hafal surah Al-Fatihah. Cara memuliakan surah Al-Fatihah yang ada di dalam hati kita, yang pertama, jangan kita gunakan untuk maksiat. Badan kita ini jangan kita gunakan untuk maksiat. Karena meskipun baru baca surah, baru hafal surah Al-Fatihah, tapi badan kita sudah jadi badan yang mulia, sudah ketempelan ilmu yang mulia. Makanya jangan digunakan untuk maksiat. Kalau kita gunakan untuk maksiat, itu kita dosanya double. Yang pertama melanggar perintah Allah, yang kedua merendahkan ilmu yang ada di hati kita. Kalau cara memuliakan, jangan digunakan untuk maksiat. Badan kita ini yang udah mulia karena ketempelan ilmu, jangan kita gunakan untuk maksiat. Maksiat pada ilmu itu kayak gimana? Apa? Maksiat pada ilmu itu ya. Maksiat pada ilmu. Iya, maksudnya kita ini. Misalkan Bang Tony udah tahu bahwa nyopet itu haram. Kemudian hilaf dah,
gelap mata, gelap terang. Gelapnya bisa nyopet apa gimana? Gelap mata, nyopet dan itu namanya tidak memuliakan ilmu. Karena ilmu yang dia guna, yang dia tahu tidak bisa melarang dia untuk berbuat maksiat. Gitu teman-teman. Bukan maksiat sama ilmu, bukan. Maksiatnya tetap kepada Allah. Tapi kita tidak memuliakan ilmu yang ada di diri kita namanya. Sampai kan gue pernah jelasin tuh, makanya haram kita diinjek-injek. Oh karena badan pada pegel, nyuruh bocah dah, tong injek-injek badan abang tong. Itu nggak boleh. Karena badan kita sudah ada ilmunya, badan kita sudah jadi mulia karena ketempelan ilmu. Nggak boleh diinjek-injek. Makanya haram juga kita sengaja menceburkan diri kita ke tempat yang kotor, haram. Karena badan kita ini udah mulia, udah ada ilmu. Padahal nggak ada kebutuhan apa-apa, tiba-tiba Oman kegot, selokan, ini nggak boleh, man, haram. Badan kita itu udah mulia. Tahu nggak? Termasuk ketika kita mau belajar, ketika kita mau ngaji, kita wudhu dulu, duduknya yang rapi, pakai minyak wangi. Itu pun termasuk memuliakan ilmu. Imam Syafi'i Imam Malik kalau mau baca kitab nggak pernah lupa wudhu dulu dan duduknya rapi, pakai minyak wangi. Aman. Jangan sampai ngaji mana belum mandi, mau apa? Itu namanya tidak memuliakan ilmu. Dia teman. Kan ucapan Imam Malik yang lainnya, al ilmu yukta walaya, ilmu itu diberikan dan tidak datang sendiri. Makanya untuk agar kita diberikan ilmu oleh Allah, ya, langkah yang pertamanya memuliakan ilmu. Caranya jangan kita gunakan badan kita ini yang sudah ketempelan ilmu untuk berbuat maksiat. Nanti akan dianugerahkan ilmu. Jangan maksiat kepada Allah kalau pengen diberikan ilmu. Tahu nih? Jadi jelas ya. Waqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ra'aitu annahu su'ila an arba'ina mas'alatin faqala fi itnataini wa talatina minha la adri. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku pernah melihat bahwasanya Imam Malik ditanya tentang 40 masalah. Faqala fi itnataini wa talatina minha la adri. Maka Imam Malik menjawab dalam 32 masalah diantaranya dengan jawaban la adri, saya tidak tahu. Tahu? Tahu? Hah? Dari 40 pertanyaan, yang 32-nya dijawabnya saya nggak tahu. Apa? Itu bentuk keberhati-hatian beliau. Karena kebanyakan dari kita sekarang, meskipun padahal kita sebenarnya nggak tahu, begitu ada yang nanya, karena kagak pengen malu nih kalau mereka bisa jawab, ujung-ujungnya sekenanya dah jawabannya. Apakah yang penting dijawab? Tentu. Orang yang betul-betul alim dan kalau memang niatnya murni karena ingin mencari ridho Allah, pasti nggak malu. Ya emang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Nggak harus malu saya.
Emang nggak tahu. Orang sekarang lain. Takut malu, mana jamaahnya lagi banyak-banyak. Lalu ditanya, malu nih kalau nggak tahu. Udah ada ujungnya sekenanya, jawabnya. Udah. Karena memang lihat jauh murni karena Allah. Kalau emang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Jangan pakai maksa. Tahu. Wa zuhduhu wa wara'uhu ashharu min an yunkar. Dan sifat zuhud beliau dan sifat wara' beliau sangat masyhur dan tidak perlu kita beberkan semua di sini. Oh. Ya kemarin kan salah satunya contoh sifat zuhud Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i datang ke rumah beliau melihat ada kuda di depan rumahnya, kemudian Imam Syafi'i bilang itu kuda cakep juga, langsung ya kalau mau ambil aja. Apa? Itu sifat zuhud Imam Malik. Hah? Kalau mau ambil aja. Jangan dicontoh mintanya, contoh barinya, contoh mintanya. Mobil cakep itu. Itu sifat zuhud Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i bilang itu kuda cakep, langsung ya kalau mau ambil. Karena bahasanya kemarin orang yang zuhud pasti jadi orang yang pemurah. Karena zuhud artinya bukan yang nggak punya harta. Zuhud artinya harta itu nggak masuk ke dalam hati. Jadinya mudah mengeluarkan harta itu, mudah memberikan harta itu ke orang-orang. Zuhud. Kalau ada yang beranggapan zuhud itu nggak boleh punya harta, berarti itu paham salah paham tentang zuhud. Apa? Ya itu karena kurang ilmunya man. Kurang ilmu. Padahal zuhud dalam arti sebenarnya harta itu jangan sampai masuk dalam hati. Bukan arti yang gak boleh punya harta bisa. Salah paham. Karena dari rukun Islam aja jelas ada perintah zakat di situ. Zakat kan ada zakat mal. Ada perintah haji di situ. Kan itu ibadah yang butuh modal. Haji sekarang 50 juta. Apalagi yang ONH plus mah mahal banget. Ya kalau zuhud diartikan nggak boleh punya harta, ya itu haji. Kita gimana? Nggak ada harta, nungguin diongkosin orang. Jadi, ada penjelasan nih. Walaysa zuhdu faqdal mal. Zuhud itu bukannya nggak ada hartanya, bukan. Wa innama zuhdu faragul qalbi an. Sesungguhnya zuhud itu kosongnya hati dari harta. Artinya harta itu nggak masuk dalam hati. Punya boleh, mobil banyak boleh, harta melimpah boleh. Tapi jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati. Dan tadi makanya karena dia zuhud sehingga dia jadi pemurah. Enteng buat bagi orang, enteng buat jasa orang. Kalau ada orang aku zuhud tapi pelit, bohong besar. Betul, zuhud. Wa amma Abu Hanifah radhiyallahu an fakadzalika ruwiya annahu kana yuhyi nisfal lail. Fa asyara ilaihi insanun bi anna hadza alladhi yuhyi kullal lail. Falam yazal ba'da dzalika yuhyil laila kullahu. Wa qala ana astahyi an usofa bima laysa fiyya. Adapun
sifat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka sebagaimana yang seharusnya ruya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan annahu kana yuhyi nisfal lail, bahwasanya beliau selalu menghidupkan setengah malamnya. Jadi kalau misalnya satu malam itu 12 jam, 6 jam setiap malamnya itu selalu dipakai buat ibadah. Itu Imam Abu Hanifah biasanya. Kalau kemarin Imam Syafi'i malamnya dibagi 3. Sepertiganya buat sholat, sepertiganya buat ngaji, sepertiganya buat tidur. Imam Syafi'i ya kemarin. Apa cek? Sepertiga berarti 4 jam buat sholat, 4 jam buat ngaji, 4 jam buat tidur. Kemarin Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah 6 jamnya dipakai buat ibadah. Entah itu ngaji, entah itu baca Quran, entah itu sholat. Pokoknya 6 jamnya dipakai buat ibadah. Fa asyara ilaihi insanun bi anna hadza alladhi yuhyi kullalail. Maka ada seseorang yang bilang bahwasanya beliau ini, Imam Abu Hanifah ini, orang yang menghidupkan semua malamnya. Kamu tahu? Kata Bang Tony, wah Imam Abu Hanifah no, selama 12 jam setiap malam semuanya dipakai buat ibadah. Falam yazal ba'da dzalika yuhyil laila kullahu. Sejak saat itu setiap malamnya beliau mengisi semua malamnya dengan ibadah. Apa? Kemarin sebelum ada orang yang ngomong setengah malam dah, 6 jam setiap malamnya digunakan untuk ibadah. Begitu ada yang ngomong bahwa Imam Abu Hanifah menghidupkan semua waktu di malam harinya, sejak saat itu dia kerjakan seperti itu. Waqala, dan beliau berkata, ana astahi an usofa bima laysa fiyya. Aku merasa malu jika aku dijuluki dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diriku. Apa itu? Bukan bangga, bukan. Malas sengaja. Padahal masa malam tidur mulu. Itu ada orang, udah kalau malam tahajud itu. Kagak malu bisa malah apa? Harusnya malu. Kalau kita dipuji padahal sebenarnya hal itu tidak pernah kita kerjakan, harusnya malu. Bangun. Kayak Bang Tony dong, puasanya Senin Kamis. Gak pernah ketinggalan. Padahal mah asal pagi nyarap nasi uduk mulu. Gak tahu aja makanya. Gak tahu aja. Harusnya malah malu. Maka sejak saat itu begitu ada orang yang bilang bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan seluruh waktu di malam harinya untuk ibadah, sejak saat itu dia kerjakan semua. Karena merasa malu. Jangan sampai apa yang dikatakan orang-orang enggak sesuai dengan aslinya. Jadi menjaga orang itu. Hah? Menjaga orang itu. Menjaga orang lain. Iya, menjaga ucapan orang itu. Ya karena kita malu. Padahal Allah tahu persis kelakuan kita. Orang-orang taunya begitu aja. Malunya mau bukan sama orang. Begitu. Makanya jangan sampai, bahkan sampai ada perintahnya, kalau ada seseorang yang memujimu dengan sesuatu yang padahal tidak kamu kerjakan, orientasi. Karena itu sebenarnya menghina kita, ngeledek. Ya padahal kita cuma ngaji setiap malam, misalnya cuma 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba ada yang bilang, udah setiap malamnya ngaji mulu itu. Setiap malam ngaji mulu. Udah mah orientasi mukanya, menghina.
Udah. Wa kadzalika Ahmad bin Hambal wa Sufyan zuhduhuma wa wara'uhuma azharu min an yudhkar. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sifat zuhud keduanya dan sifat wara' keduanya sangat jelas dan tidak perlu untuk dibahas di sini. Wa sayati fi atna'il kitabi minal hikayati ma yadullu ala dzalika. Dan nanti akan datang di tengah-tengah kitab ini dari hikayat-hikayat yang menjadi bukti atas yang demikian itu. Fanzur al-ana ilal ladina yad'una al-iktida'a bihaula'i sadaqu fi da'wahum amla. Maka coba perhatikan sekarang kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka. Benarkah pengakuan mereka atau tidak? Apa? Kita ngaku ngikut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i ngajinya 4 jam, sholatnya 4 jam, kita nggak ngikutin. Berarti kita nggak ngikutin, bukan pengikut Imam Syafi'i. Bukan. Ngaku muridnya Buya, tapi setiap Darul Ta'limnya nggak pernah datang. Itu mah bukan ngikutin, malu ngaku. Begitu. Coba perhatikan sekarang kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka, bener nggak dalam pengakuan mereka atau tidak? Kalau emang betul-betul mengaku pengikut Imam Syafi'i, semua sepak terjang Imam Syafi'i, perjalanan hidup Imam Syafi'i dia ikut. Kalau emang mengaku murid Buya, semua perjalanan hidup Buya, perintah-perintah Buya, program yang sudah ditetapkan oleh Buya pasti dijalani. Pembohong besar kalau ada orang ngaku murid Buya tapi program Buya nggak pernah dijalani. Ya tinggal perhatikan, sodaku fi da'wahum am, mereka betul-betul benar dalam pengakuan mereka atau tidak. Tinggal kita lihat aja. Udah, Bang. Ternyata banyak ya setan aku di sini. Pokoknya orang yang ngaku mengikuti Buya, ngaku murid Buya, maka perjalanan Buya, program-program yang sudah dibuat oleh Buya pasti dijalankan. Dosa itu hitungannya. Apa? Dia dosa sekagak, cuma kagak diaku doang. Ya. Ya saya pernah aku namanya. Ngaku dong ngikutin. Ngaku. Dah paslon kedua. Wallahu a'lam bishawab.